Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami ingin mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Eh, saya Muhammad Andi Rizky dengan Mbak Sapira ingin mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga Bayu. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Pembangkit listrik ini memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan turbin, di mana nantinya tenaga angin akan berubah menjadi energi listrik. Sumber daya alam ini menjadi alternatif terbaik bagi sumber energi listrik terbarukan seperti batu bara dan fosil. Lanjut, Mbak. Lalu ada perkembangan PLTB di Indonesia. Potensi dari PLTB yang begitu bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan menjadikan pembangkit listrik ini dilirik oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negeri dengan energi angin, atau disebut juga dengan energi bayu yang sangat potensial, Indonesia sudah membangun beberapa PLTB semenjak tahun 2018. PLTB Sidrap merupakan PLTB pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli di tahun 2018 lalu. PLTB Sidrap memiliki 30 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 2,5 MW, menjadikannya total keseluruhannya 75 MW. PLTB ini telah memasok persediaan listrik ke sebanyak 80.000 rumah pelanggan di daerah Sulawesi Selatan. Selain PLTB Sidrap, Indonesia juga memiliki PLTB Tolo yang resmi beroperasi pada tahun 2019 di provinsi yang sama. Dan ini bisa dilihat PLTB ada 15, yaitu ada blades, traktor. Nah, di sini ada blades. Blades yaitu kebanyakan turbin baik 2 atau 3 pisau, angin bertiup di atas menyebabkan pisau untuk mengangkat dan berputar. Lalu ada rotor, pisau dan terhubung bersama-sama disebut rotor. Pitch blades yang berbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, brake digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Yang kedua, low speed shaft, mengubah poros motor kecepatan rendah sekitar 30 sampai 60 rotasi per menit. Gearbox gears, menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah dan meningkatkan kecepatan sekitar 30 sampai 60 rotasi per menit atau RPM sekitar 1000 sampai 1800 RPM. Kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar generator untuk menghasilkan listrik. Lalu selanjutnya ada generator yang berfungsi untuk mengkonversi energi putar menjadi energi listrik. Generator tak serempak digunakan untuk sistem turbin angin dan sistem mikrohidro, baik untuk sistem fixed speed maupun sistem variable speed. Lalu ada controller pengontrol. Mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8 sampai 16 mil per jam atau mph dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph. Tidak beroperasi pada kecepatan angin sekitar 55 mph di atas karena dapat rusak karena angin yang kencang. Anemometer yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol. Selanjutnya ada wind fan, tindakan arah angin yang berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. Kedua, nacelle berada di atas menara dan berisi gearbox, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem. High speed shaft drive generator, poros yang berhubungan langsung dengan rotor generator. Lalu selanjutnya ada yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai perubahan arah angin.
Lalu ada yang motor penggerak arah merupakan motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan penggerak arah. Lalu ada tower menara. Menara ini berfungsi untuk menyangga turbin angin. Pada kincir angin modern, tinggi tower biasanya mencapai 40-60 meter. Tower menara yang terbuat dari baja tabung, beton, atau kisi baja, karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. Yang selanjutnya prinsip kerja PLTB. PLTB bekerja berdasarkan angin. Jadi, secara singkat penjelasannya begini. Angin menggerakkan sudu-sudu, kemudian sudu-sudu yang berputar menggerakkan poros. Selanjutnya, poros yang berputar tadi ditransmisikan ke gearbox untuk diperbesar lagi putarannya. Dari gearbox, putarannya ditransmisikan lagi ke generator. Generator mengubah putaran menjadi listrik. Listrik dari generator sebagian ada yang digunakan langsung, tapi sebagian ada yang disimpan pada baterai untuk digunakan pada keadaan tertentu. Lalu ada biaya pembangkitan listrik. Dalam Peraturan Presiden atau Perpres EBT tahun 2021, penetapan range tarif tersebut ditentukan berdasarkan kapasitasnya. Artinya, semakin besar kapasitas pembangkit listrik tersebut, maka tarif yang dikenakan pun akan semakin rendah. Adapun untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin memiliki feed-in tarif untuk LCOE sebesar 12 sen per kWh US dollar, di mana untuk HPT yang dilelang seharga 10 sen per kWh US dollar untuk kapasitas di atas 20 MW. Nah, selanjutnya kekurangan dan kelebihan PLTB. Yang pertama ada kelebihan, bersih dan terbarukan, biaya operasinya rendah, tidak memerlukan lahan yang luas. Kekurangan, energi angin tidak menentu, menyebabkan kebisingan dan polusi visual. Turbin angin memiliki beberapa dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan sebuah turbin. Pembangkit listrik tenaga bayu menjadi alternatif terbaik bagi sumber energi listrik tidak terbarui seperti batu bara dan fosil. Pembangkit listrik tenaga bayu memiliki feed-in tarif untuk LCOE sebesar 12 sen per kWh US dollar. Sekian presentasi dari kami. Dan ini ada referensinya, bisa dilihat sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.